Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan membuat tampilan final untuk halaman home versi mobile-nya. Secara desain tampilannya seperti ini. Jadi kita akan coba lihat proyek kita kembali menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini tampilan website untuk versi desktopnya. Kita akan coba cek untuk versi mobile-nya. Nah, di sini masih ada yang perlu kita atur terkait header dan hero section. Untuk book section-nya sudah cukup seperti ini, tinggal kita adjust terkait judulnya, karena judulnya masih terlalu besar. Kemudian untuk bagian footer juga di bagian teksnya masih perlu penyesuaian. Jadi kita akan coba ubah terlebih dahulu untuk bagian header ini agar kita bisa melihat tampilan final untuk mobile-nya. Nah, yang pertama kita akan coba buka kembali file header.blur.php untuk menampilkan icon seperti ini. Oh, kita lihat di sini nama ikonnya Huge Icons menu 01. Kita buka kembali website Iconify, research saja di Google seperti ini, pilih yang linknya itu iconify.design. Lalu pilih menu icons di sini. Kemudian di dalam website ini kita cari filter icon setnya terlebih dahulu bernama Huge Icons. Jadi kita cari di sini Huge Icon. Kita klik, lalu cari nama ikonnya, yaitu menu 01. Nah, jika sudah, pilih, kemudian klik tombol copy to clipboard. Nah, setelah itu kita buka kembali untuk icon untuk mobilenya itu kita ganti di file header ini. Kita ganti yang di line 47 ini. Kita hapus dulu untuk background-nya, lalu dipaste saja di dalam div ini. Kita save, lalu kita cek tampilannya seperti ini. Kalau tidak sejajar, kita coba lihat kembali untuk di navigasi ini. Nah, di sini maaf, kita cek di div atau wadah dari ikonnya. Kita pastikan menggunakan flex daripada inline, lalu tambahkan item center dan juga justify center. Nah, agar bisa sejajar antara logo dengan ikonnya. Oh, kita coba klik apakah terjadi perubahan. Ternyata tidak. Oh, ini sudah muncul menu untuk mobile-nya, tapi kalau kita lihat di sini tertutup oleh hero section ya. Jadi kita akan coba ubah juga untuk mobile navigation-nya. Kita cek kembali di mobile menu layout ini. Nah, di sini kita akan coba tambahkan Z-index 10. Kita save dulu. Kita coba klik kembali. Nah, sudah muncul seperti ini. Tapi ternyata masih ada tombol daftar sekarang dan juga teks dari hero section. Ini terjadi karena Z-indeksnya itu setara. Jadi level di Z-aksisnya itu setara
secara tumpukannya. Jadi kita akan coba tambahkan value dari z-index ini. Jadi agar ditumpuknya itu paling atas. Jadi kita coba ganti jadi Z20. Kalau kalian lupa, z-index yang di hero section itu ada di sini. Yang text read anywhere, kemudian teks deskripsi, dan tombolnya itu ada z-index 10. Nah, karena value-nya sama, dia sejajar. Jadi saling bertabrakan seperti tadi. Kalau kita set yang header-nya itu Z20, maka tombol dan teksnya pun tidak akan muncul kembali karena navigasi ini lebih tinggi nilai value dari Z-aksisnya. Ibarat tumpukan buku, mobile layout ini lebih tinggi posisinya daripada background dan juga daripada teks yang tadi sempat muncul. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini ikonnya itu bernama Material Symbol Slide dan nama ikonnya itu close. Jadi kita kembali ke website Iconify, kita klik Return to Icon Sets List. Di sini kita cari Material Symbols Slide. Lalu di sini baru cari close. Kita pilih yang ini, kita klik copy to clipboard. Lalu di sini kita coba paste. Kita save dulu. Kita coba cek. Nah, tampilnya seperti ini. Masih belum berada di tengah-tengah ya. Kita akan coba ganti ukurannya menjadi 40 pixel. Dan kita hapus background di sini. Kita cek kembali. Nah, sudah seperti ini. Hanya saja warnanya masih belum berwarna merah. Oleh karena itu, kita bisa ganti menggunakan kode yang current color ini kita bisa coba ganti menjadi red. Nah, kalau kita lihat kembali sudah berwarna merah seperti ini. Kita bisa copy paste kode yang telah kita ubah di sini untuk icon close ketika di halaman panel yang ada di line 66. Jangan lupa juga untuk background gray-nya dihapus untuk icon close. Kita coba save, lalu kita coba klik atau ubah URL-nya menjadi slash panel. Nah, sudah muncul juga icon close untuk panel. Selanjutnya, kita akan ubah navigasi menunya yang bagian tombol ini agar sama seperti ini, yaitu ada efek melengkung atau efek lengkungan 4 pixel di corner radiusnya dan juga ada padding 8 pixel horizontal kiri dan kanan dan 4 pixel untuk vertikal yaitu atas dan bawah. Jadi kita bisa ubah si tombol login ini. Yang pertama kita ganti menjadi warna backgroundnya itu primary. Kemudian padding horizontalnya itu 8 pixel, vertikalnya 4 pixel. Jadi pakai kelas PX2 dan PY1. Ini padding horizontal 8 pixel, ini padding vertikal pixel. Kemudian warna teksnya itu berwarna putih. Dan juga ada efek kelengkungan 4 pixel atau corner radius. Kita coba cek untuk yang 4 pixel itu menggunakan rounded SM, setara 4 pixel. Kita coba save, lalu kita coba cek kembali. Nah, sudah seperti ini untuk tombol loginnya. Kemudian, selanjutnya kita ubah juga tombol ini untuk yang tombol logout. Jadi tinggal kita copy paste saja kelas yang ada di sini.
ke bagian tombol keluar. Kita save, lalu kita coba cek di browser/panel, klik tombol icon menunya. Nah, tombol keluarnya sudah berubah juga ya, sudah sesuai. Kita close, lalu kembali lagi ke halaman home. Nah, di sini kita akan coba ubah untuk tagline-nya berada di tengah-tengah dan juga deskripsinya berada di tengah-tengah tapi tidak terlalu kecil. Kita akan coba buka file index.blade.php ini. Kita akan coba tambahkan padding horizontal 5 pixel untuk mobile, sedangkan untuk desktop tidak ada padding. Jadi kita bisa set seperti ini. Kita coba save. Nah, sudah ada jarak kiri dan kanannya sebesar 20 pixel atau px5 yang ini. Kemudian, untuk yang deskripsi dari hero section, untuk di desktop kita tambahkan prefix LG seperti ini. Sedangkan untuk di mobile kita set full 100%. Kita save. Sudah seperti ini, tapi kita ingin ada jarak seperti yang ada di tagline. Jadi tambahkan px5 LG px0. Artinya ada jarak atau padding 20 pixel untuk mobile, sedangkan untuk desktop tidak ada padding horizontal. Kita save. Nah, sudah seperti ini untuk hero section. Kemudian kita ke bagian book section. Untuk book section ini, kita coba cek di file book itemnya. Nah, di sini kita perlu untuk mengubah ukuran dari judulnya. Karena di bagian judul tersebut, ukurannya itu 16 pixel. Sedangkan di bagian codingannya masih menggunakan 24 pixel. Jadi kita tambahkan prefix dulu untuk yang desktopnya, lalu tambahkan kelas text base, yaitu 16 pixel. Kita save, lalu kita coba cek. Nah, sudah lebih mengecil untuk judulnya. Seperti itu untuk perubahan di book itemnya. Kemudian kita beralih ke bagian footer. Nah, di footer ini kita cukup penyesuaian ukuran dari informasi teks di footer ini. Kita buka file footer, lalu kita tambahkan prefix LG untuk yang ukuran lebar 50% ini, sedangkan untuk mobile kita set full atau 100%. Kita coba refresh. Sebentar, saya coba cek kembali untuk sumnya ternyata terhenti. Saya coba start kembali. Saya coba refresh. Lalu kita cek bagian footernya. Nah, bagian footernya itu sudah full 100%. Tinggal kita coba ganti margin di sini karena jaraknya itu terlalu jauh. Kita buka kembali untuk yang sosial media ini, kita akan ubah jaraknya itu menjadi sekitar 8 pixel seperti ini. Yang home dan email juga kita ganti jaraknya agar tidak terlalu jauh, yaitu MT2. Ini juga MT2 atau 8 pixel. Nah, seperti ini untuk bagian footernya. Kemudian untuk logonya, kalau saya lihat ternyata masih terlalu besar ya untuk mobile. Jadi kita akan coba ubah teksnya itu yang asalnya 24 pixel di sini. Untuk mobile kita set 16 pixel saja. Kita save dulu. Nah, sudah mengecil ya seperti ini. Tinggal logo yang ada di footer. Buka juga halaman foto file footer di bagian logonya.
gunakan text base atau 16 pixel. Kita coba save. Nah, sudah berubah seperti ini juga untuk bagian footer. Jika sudah, kita coba cek kembali untuk bagian desktopnya apakah ada yang terimpact dari perubahan mobile. Kalau kita lihat di sini, sudah cukup, tidak ada yang terimpact akibat kode yang kita ubah untuk mobile. Jadi tampilan finalnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba tampilkan data dari database untuk list buku di sini. Kalau kita lihat di phpMyAdmin, seharusnya ada beberapa data di database kita. Karena kan kita pernah eksekusi tabel migrasi di video awal-awal. Nah, buka database-nya, lalu buka tabel books. Nah, di sini ada sampel data buku sejumlah 20 data. Kita akan coba tampilkan yang statusnya approve saja. Dengan diurutkan jumlah views paling besar. Sebagai contoh, di sini saya akan coba set untuk judul buku 3. Yang ini, kita akan set total views-nya paling besar. Semisal 550. Seharusnya nanti judul buku 3 ini akan berada di posisi pertama. Menggantikan judul buku 1 ini. Nah, caranya kita akan coba buat satu buah controller terlebih dahulu. Kita stop dulu untuk projectnya. Kita close di sini. Nah, kita akan buat satu buah controller dengan cara komen php artisan make titik dua controller nama controllernya. Saya akan coba buat nama controllernya itu page controller. Nanti otomatis akan ada file baru yang terletak di folder app http page controller. Nah, di sini kita akan buat satu buah fungsi. Saya beri nama fungsinya itu index. Kalian bisa bebas menentukan nama fungsinya. Kalau saya biasanya menggunakan seperti ini untuk bagian halaman home. Nah, di sini kita akan buat satu buah variabel sebagai penampung untuk mendapatkan data-data dari database. Di sini nama variabelnya itu books. Kemudian saya akan panggil nama model dari tabel buku. Untuk modelnya sendiri terletak di folder models, namanya book.php. Ini file yang telah kita buat sebelumnya di tahap awal saat tabel migrasi dieksekusi. Nah, di sini model tersebut bernama model Eloquent. Jadi semacam perantara antara data yang ada di database dengan project Laravel. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi-fungsi daripada query SQL di sini. Jadi semisal kalau query SQL itu kan select bintang from books. Nah, di sini kita bisa panggil nama modelnya, kemudian kita bisa relasikan dengan tabel user, karena kalau kita lihat di book ini ada user ID, kemudian ada kategori ID. Jadi ada relasi antara kedua tabel tersebut. Jadi kita panggil relasinya itu ke tabel user dan juga tabel kategori. Pastikan penulisannya itu sama ya, tabel user dan tabel kategorisnya. Kalau kita lihat di sini, dia users dan kategoris. Kalau kita lihat di model, oh ya, maaf sedikit ralat, untuk yang user dan kategori itu merupakan nama fungsi yang ada di sini. Yang
mendefinisikan relasinya ke model user dan model kategori. Untuk nama tabelnya itu users dan kategoris. Seperti itu. Jadi kita coba dulu untuk relasinya seperti ini, sesuai dengan nama fungsi yang ada di model buku. Kemudian, jika sudah, kita bisa change function. Sebentar, saya coba tambahkan kurung kotak di sini. Ada yang terlewat. Jadi, jika relasinya itu lebih dari satu, bisa menggunakan kurung kotak seperti ini di bagian fungsi with-nya. Kemudian kita bisa chain function di bawahnya seperti ini. Chain function itu merupakan rentetan pemanggilan fungsi-fungsi di satu line. Jadi kita bisa sambungkan seperti ini. Jadi pemanggilan book, kemudian ada chain function ke fungsi where. Nah, where di sini adalah kondisional atau statement yang kita buat. Kita mau mendapatkan data yang seperti apa. Saya inginnya data yang ada di halaman home adalah data dengan kolom status bernilai approve. Kolom status itu yang ada di sini. Nah, status. Jadi, kita ambil data-data yang kolom statusnya itu approve. Lalu, kita change function kembali menggunakan fungsi order by. Jadi, kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom total views yang ini. Dengan descending atau yang paling banyak. Jadi total views yang paling banyak. Kalau misalkan total views yang paling sedikit bisa menggunakan ascending atau ASC. Karena saya inginnya itu ditampilkan yang paling banyak viewsnya, jadi bisa menggunakan descending atau DESC untuk kodenya. Selanjutnya, kita bisa change function kembali menggunakan fungsi limit 8, yang artinya di limit hanya 8 data buku saja yang ditampilkan di halaman home, tidak lebih dari itu. Dan jika sudah, yang terakhir adalah fungsi get, jadi kita ambil data bukunya. Kemudian, di sini kita akan return berdasarkan view yang ada di halaman home. Namanya kan index ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan fungsi compact untuk variabel books ini. Jadi nanti di halaman home bisa mengakses variabel books karena ada fungsi ini. Nah, kenapa seperti ini? Kalau kalian lihat di file web.php yang ada di dalam folder roots, saat memanggil halaman home, di path-nya itu kan ada return view juga ya, index. Nah, di sini bedanya kita menambahkan satu buah parameter agar halaman home bisa mengakses data buku yang ditampung di folder, maaf, di variable books. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi file roots-nya agar kita bisa memanggil controller yang ada di sini dibandingkan langsung memanggil view-nya. Karena kan flow-nya itu ketika user akses halaman home yang ada di path slash ini, dia akan memanggil fungsi page controller di fungsi index. Nanti di fungsi index dia memanggil database, lalu ditampilkan di halaman index.plate.php yang ada di sini. Jadi kita akan coba ubah untuk kode yang ada di sini, kita hapus dulu sampai seperti ini. Nah, jika sudah, kita buat kurung kotak, kita panggil nama controllernya page controller titik dua class. Ini adalah pemanggilan di Laravel.
Lalu kita koma nama fungsinya, yaitu index. Seperti ini untuk pemanggilan fungsi index yang terletak di page controller. Kita save dulu untuk melihat perbedaannya. Apakah ada error atau tidak. Jalankan proyeknya dulu, Composer, run dev. Kita coba cek apakah ada error atau tidak terkait kode yang kita buat sebelum kita tampilkan di sini. Kalau kita lihat, ternyata tidak ada error apapun ya di sini. Karena biasanya itu kalau ada error database akan muncul di halaman ini. Karena kan tadi kita set di halaman home. Nah, jika sudah, kita akan coba tampilkan data-data buku di halaman home atau di file index.blade.php. Caranya, kita akan ubah looping for ini. Kan masih data biasa ya, seperti ini. Kita akan coba ubah kodenya itu yang asalnya looping biasa menjadi for each. Jadi kita akan looping berdasarkan variabel books ini. Jadi tinggal ganti yang di sini for each, yang di bawahnya and for each. Jadi harus sama. Nah, di dalam kurungnya itu kita panggil nama variabelnya, yaitu books. Kemudian, variabelnya itu kita akan tampung per itemnya di variabel item atau bisa buku juga. Jadi ini bebas nama variabelnya mau apa. Kalau di sini saya akan coba set item agar lebih berbeda. Sedangkan yang ini harus sama dengan yang kita set di sini. Kan di sini books ya. Jadi di halaman home-nya atau di file index.php-nya mesti seperti ini. Kita save dulu, kita coba cek, kita refresh, tampilannya masih sama ya, belum ada perubahan judulnya. Kalau kita coba ganti limitnya, semisal menjadi 5, apakah berubah? Nah, sudah berubah juga berarti logik dari database-nya itu sukses ya, tidak ada kendala. Tinggal kita coba tampilkan data yang kita tampung di variable item ke komponen book item. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa tambahkan parameter di sini. Namanya misalkan saya coba buat penampungnya itu variable book. Jadi nanti di komponen menggunakan variable book. Sedangkan di sini isinya itu menggunakan variable item. Jadi item ini yang hasil looping dimasukkan ke argumen atau parameter book. Jadi nanti di komponen book item kita bisa panggil menggunakan variable book. Ini bisa di-set bebas. Kita coba save dulu. Kalau dilihat masih belum ada perubahan karena kita belum set apapun di book itemnya. Kita akan coba ubah dulu untuk judulnya sebagai permulaan. Oh ya, jangan lupa juga di paling awal tambahkan props atau property. Nah, di sini tuh merupakan setting variabel yang sama seperti yang ada di sini. Jadi kalau di sininya book, berarti di sininya juga harus book. Kalau misalkan saya ingin buku, berarti di sininya juga buku propertinya. Saya akan gunakan variabel book saja agar sesuai dengan nama tabelnya. Ini variabel book itu merupakan variabel yang kita set secara custom. Nah, kita akan coba untuk setting judulnya terlebih dahulu kita tampilkan menggunakan double kurawal, kurung kurawal, book, kemudian kita ambil field
atau objek di dalam variabel book tersebut. Kita lihat di database, di kolomnya itu ada judul, berarti kolomnya itu title. Jadi di sini kita set seperti ini, book title. Kita save dulu. Nah, sudah mulai berubah ya judul bukunya, judul buku 3, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Nah, tadi kan kita coba set judul buku 3 itu total views-nya 550, berarti dia di paling pertama. Semisal kita mau coba ubah judul buku 9, views-nya itu 1203. Kalau kita refresh, judul buku 9 yang paling pertama. Jadi logiknya sudah berhasil, tinggal kita coba tampilkan data-data di komponen book itemnya. Selanjutnya tanggal approve kita tampilkan di sini, kurung kurawal double, lalu nama variabelnya, variabel book sesuai yang kita set di sini. Lalu kita coba cek ke database. Di sini nama objek atau nama kolomnya itu approve add. Jadi set approve add. Kalau kita save, munculnya seperti ini. Masih data tanggal di format database. Sedangkan kita tidak mau menampilkan data seperti ini. Kita bisa gunakan fungsi format. Nah, fungsi format di sini kita bisa set DMY. Kalau kita lihat secara formatnya itu di Laravel, D itu merupakan tanggal atau hari, M besar itu bulan, Y itu tahun. Jadi ketika tadi kita set formatnya itu DMY, ya berubah formatnya itu menjadi tanggal, bulan, tahun. Seperti itu. Kemudian kita akan coba tampilkan nama penulisnya. Kita kurung kurawal double lagi, book. Kemudian di sini kita set user. Karena kita akan coba panggil objek user. Kalau kita save dulu, dia masih berbentuk JSON ya, belum nama lengkapnya. Jadi di sini kita coba ambil lagi namanya, yaitu name. Kalau kita lihat di sini, kita save. Kemudian kita coba refresh, dia sudah berubah nama penulisnya. Di sini Erfran Darmawan, di sini admin develop. Selanjutnya untuk yang total views. Kita lakukan hal yang sama, lalu ambil di total views. Kita coba save. Nah, tampilannya seperti ini. Karena kita baru edit dua data, jadinya hanya ada judul buku 9 ya, dan judul buku 3 untuk total views-nya. Seperti itu untuk bagian komponen dari book item. Oh ya, kita coba ubah juga untuk gambar dari buku. Di sini, kalau kita lihat di bagian database, ada image pad. Nah, image pad-nya itu berada di folder books, image, lalu ada sample.jpg. Kita bisa coba hapus dulu yang ini, yang bagian src-nya. Lalu kita double kurung kurawal lagi. Kalau kita langsung menggunakan variable book, kemudian image pad, dia akan crash seperti ini. Kenapa? Karena di database hanya pad sebagian saja, bukan full pad yang disimpan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan fungsi aset di sini.
Nah, fungsi aset di sini kita memanggil file-file yang ada di bagian public ataupun bagian storage. Nah, kita akan set foldernya itu di folder storage, lalu kita tambahkan path yang tadi. Kalau kita save, kalau kita refresh, kalau masih seperti ini berarti masih belum berhasil ya. Kita coba cek kembali apakah ada filenya atau tidak. Oh, kalau kita lihat di sini masih belum ada filenya ya, masih kosong. Semisal saya akan coba tambahkan satu buah gambar untuk menampilkan data bukunya. Kalau kita lihat di image pack-nya itu di folder books. Saya coba buat dulu folder books-nya. Kalau saya coba copy paste di sini, namanya itu sample.jpg. Kalau kita coba refresh, masih belum. Saya akan coba run php artisan storage link. Nah, jika sudah, saya coba run kembali. Saya coba refresh. Saya coba tunggu. Masih belum berhasil. Saya akan coba buat folder booknya itu di luar sini. Saya coba refresh lagi. Books. Oh, maaf. Sepertinya kurang. Path-nya itu books, image. Nah, seperti ini. Saya coba ulangi. Untuk penambahan gambarnya itu bisa dilakukan di folder storage, kemudian folder app, lalu folder public. Nah, di folder public ini tambahkan folder books, lalu di dalamnya folder image. Kemudian baru kita set file JPG-nya. Ini sesuai dengan sampel path yang kita buat di sini. Nah, tadi saya melakukan run terlebih dahulu PHP Artisan Storage Link. Kenapa seperti ini? Karena nantinya untuk file yang diupload oleh user akan disimpan di path berikut ini ya. Sedangkan untuk mengakses di Laravel, dia akan akses file-file yang hanya ada di public, jadi tidak bisa langsung ke sini. Nah, komen ini merupakan komen membuat symlink antara folder storage yang ada di sini dengan folder books di dalam folder public ini. Jadi nantinya akan ada file yang sama antara file sample.jpg di sini dan juga file yang ada di sini. Untuk file originalnya itu tetap
berada di folder storage. Jadi kalau kita hapus di sini, otomatis akan terhapus juga di folder public. Ini hanyalah untuk mengizinkan user atau project Laravel mengakses gambar. Jadi kalau tidak ada gambar di sini tidak bisa diakses. Oleh karena itu, perlu kita run seperti ini kalau belum dilakukan symlink. Kalau misalkan sudah, dia akan error seperti ini. Karena symlink telah eksis. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat untuk tampilannya itu, dia bukunya, maaf saya coba run kembali projectnya. Saya coba refresh. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi, ada gambar buku, judul buku, tanggal buku di approve, nama penulis, dan jumlah views-nya. Kalau kita lihat tampilan di versi mobile, sama, tidak ada bagian yang berantakan. Jadi, cukup seperti ini. Untuk gambar bukunya bisa kalian set bebas asalkan namanya itu sampel.jpg dan terletak di folder storage, app, public, books, image, lalu nama filenya. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan finalisasi halaman home baik versi desktop dan versi mobilenya. Dan kita juga telah melakukan integrasi data dengan database di halaman home ini. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.